Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih kepada Ibu Ami selaku dosen aplikasi basis data, yang dimana pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk mempresentasikan proyek yang telah kami kerjakan, yaitu database proyek pemesanan Hotel Grand Hyatt Jakarta. Dan kami dari kelompok 2, saya sendiri Azid Rahman Hakim, kemudian rekan-rekan saya yaitu Heri Riswanto, Ardiansyah, dan juga Vicky Lesmana Tarigan. Dan untuk presentasi kali ini saya mulai dari latar belakang, yang dimana dalam era global saat ini sistem informasi manajemen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu organisasi, di mana sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran atau yang disebut output dengan menggunakan masukan atau yang disebut input, dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Database manajemen sistem merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mendefinisikan, menciptakan, mengelola, dan mengendalikan pengaksesan basis data. Dan kedua, pengelolaan manajemen basis data membutuhkan suatu perangkat atau tools untuk dapat mengelolanya, sehingga manajemen basis data dapat terus dikelola dan terus ditingkatkan kinerjanya. Kemudian untuk sebuah sistem informasi yang efektif, menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan bagi penggunanya sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan untuk yang keempat, dalam pengambilan keputusan baik dalam operasional sehari-hari maupun dalam perencanaan strategis ke masa depan, proses pengambilan keputusan harus dilandasi oleh data dan informasi yang tepat waktu dan tepat isi agar keputusan yang diambil tepat sasaran. Dan untuk lanjut ke pembahasan, yang dimana di sini terdapat analisa basis data. Untuk membuat rancangan struktur dan sistem basis data pada proses pemesanan hotel, diperlukan analisa terhadap proses pemesanan kamar hotel untuk menentukan enterprise, entitas, dan atribut pada struktur basis data pemesanan kamar hotel ini. Berikut ini adalah hasil analisa kami, yang dimana terdapat IRD dan LRS. Dari hasil analisa basis data terhadap proses pemesanan kamar hotel, pada tahap selanjutnya kami membuat struktur hubungan relationship setiap entitas yang saling berhubungan atau mempunyai keperluan terhadap entitas lainnya. Berikut untuk penjelasan analisa kasus IRD dan IRS. Dan untuk analisa kasus pemesanan kamar Hotel Grand Hyatt Jakarta, di sini terdiri dari enterprise, yaitu pemesanan kamar hotel, dan juga terdapat entity serta atribut. Untuk entitinya sendiri di sini terdapat petugas. Untuk atributnya sendiri meliputi ID petugas, nama petugas, serta jabatan petugas. Dan untuk entiti kamar, untuk atributnya sendiri meliputi nomor kamar, status, dan juga ID tipe. Dan untuk entity service, untuk atributnya sendiri meliputi ID service dan juga daftar service. Serta untuk entity tipe kamar, yang dimana untuk atributnya sendiri meliputi ID tipe, harga, dan juga ID service. Serta untuk entity transaksi, untuk atributnya sendiri meliputi ID transaksi, ID pengunjung, nomor kamar, lama inap, serta total harga. Berikut ini adalah hasil pembuatan diagram hubungan antar entitas atau yang disebut IRD pada proses pemesanan kamar hotel. Dan untuk IRD pemesanan Hotel Grand Hyatt Jakarta di sini untuk rancangannya seperti nomor KTP, nama pengunjung, serta alamat pengunjung, dan juga pengunjung, ID pengunjung, nomor telepon. Serta untuk ke bawahnya yaitu pemesanan ada terdiri dari ID pengunjung, nomor kamar, transaksi, lama inap, serta total harga, dan juga dan lain-lain. Dan untuk mengenai rancangan LRS-nya sendiri di sini terdiri dari tipe kamar, yang dimana meliputi ID tipe, harga, serta ID service. Dan dilanjutkan ke kamar, yang dimana terdiri dari nomor kamar, status, ID tipe. Dan dilanjutkan lagi ke service, yang dimana meliputi ID service, daftar service. Dan dilanjutkan ke transaksi, yang dimana terdiri dari ID transaksi,
ID pengunjung, nomor kamar, lama inap, serta total harga. Dan juga dilanjutkan ke pengunjung, yang dimana terdiri dari ID pengunjung, nama pengunjung, alamat pengunjung, nomor telepon, serta nomor KTP. Dan dilanjutkan yang terakhir ke petugas, yang dimana terdiri ID petugas, nama petugas, serta jabatan petugas. Baik, untuk presentasi saya cukup sampai di sini, dan nanti akan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Risanto akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi file pemesanan hotel. Nah, untuk spesifikasi di sini, ada kamar, petugas, servis, transaksi, dan tipe kamar. Di sini untuk file kamar ada nomor kamar, status, ID type. Untuk nomor kamar itu saya kasih integer dengan panjang 11 primary key. Untuk status varchar 50, untuk ID type varchar 30. Selanjutnya petugas itu ada ID petugas integer panjang 11 primary key. Nama petugas varchar 30, jabatan petugas varchar 50. Selanjutnya ada elemen service, ada ID service integer panjang 11 primary key. Daftar service varchar 50. Untuk ID transaksi di sini ada ID transaksi integer 11 primary key. ID pengunjung integer 11, nomor kamar integer 11, lama inap integer 11, total harga integer 11. Untuk selanjutnya ada tipe kamar, ada ID tipe integer 11, harga integer 11, ID service integer 11. Selanjutnya saya akan mempresentasikan perintah DDL di Command Prompt. Yang pertama kita akan mengaktifkan dulu SQL-nya, yaitu buka Command Prompt, terus kita ketik cd c.2/ enter, lalu tanda kutip exa mysql bin/mysql.exe kutip urut enter, langsung tampil, langsung aktif. Lalu kita cek show database untuk melihat semua database. Nah, di sini kita lanjut untuk membuat database-nya. Kita create database DB pemesanan hotel GHJ. Nah, langsung ketika udah selesai, kita akan mengaktifkan database DB pemesanan hotel GHJ dengan use DB pemesanan hotel GHJ change. Di sini ketika udah selesai, langsung tampilannya database change. Selanjutnya kita akan membuat isi atau tabel di dalam sebuah database itu. Kita cukup create tabel. Di sini saya tampilkan create tabel kamar, ada petugas dan lain-lain. Hampir sama perintahnya seperti ini, tinggal sesuaiin aja. Nah, sini ada 5 file, ada kamar, petugas,
servis, transaksi, dan tipe kamar. Sudah selesai membuat tabel, kita akan tampilkan setiap file tipe sama key-nya. Dalam sebuah tabel itu cukup dengan desk kamar atau desk petugas, ada desk servis, dan lain-lain. Untuk isi file kita cukup dengan perintah insert into nama tabelnya, terus kita isi seperti kita kasih contoh tabel kamar, berarti insert into kamar kurung buka ID tipe titik koma harga koma ID service koma kurung tutup terus values enter. Lalu kita isikan isi di dalam sebuah tabel tersebut seperti misalkan ID tip atau nomor kamar 1002, statusnya inap 6, ID tipenya 6102, kurung tutup koma, pas di akhir nanti kalau udah selesai semua ngetik semuanya, tinggal kurung tutup titik koma, langsung enter. Otomatis kita udah mengisi file di dalam sebuah tabel tersebut. Perintahnya hampir sama, tinggal next, langsung udah keisi sebuah file di dalam tabel tersebut. Cukup sampai sini presentasi dari kelompok 2 untuk pemesanan hotel Grand Hyatt Jakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.